Ya mending saya yang live kayaknya. Apa itu? Ya tampak saudara-saudara, tampak ternyata bisnis hack kuotanya terbatas. Jadi kayaknya kita mending live sendiri, ngapain aja. Ayo 2.600 orang mantengin saya mau apa? Tanya jawab atau apa? Ya? Ya kan makanya ini kan kalau saya tuh karena saya di gini industri, wow internet saya tuh terunlimited bro, kuota kecepatan mantap. Yang bisa ngelain cuma McLaren Mercedes lagi. Bener gak nih? Ini kalau sampai jelek, awas nih, ngebak nih. Iya tuh ki. Wes 3.500 lho ki sing nonton. Ya Allah, ya bisa sek. Sinyalnya diperbaiki. Masih banyak kuota. Andika Putra, kamu tuh ke Cipinang aja temenin saya di sini malah nonton live. Ayo bisnis sek. Aduh, nih kalau emang nggak bisa sekali lagi saya live ya. Saya mau ke BNPB masalahnya malah nungguin orang benerin sinyal. Ya itu namanya bisnis hack. Tapi internetnya yang kehack. Yang ini loh. Ini adalah Mutri Spidol dicari. Ah, Saya adalah drummer terkini bernama Tirta Hudi. Lebih baik di. Jadi sekarang kita lagi mau bahas Insta Live bareng Bisnis Hack, cuman nggak bisa karena internetnya dia jeblok. Warna kok tuh, teman tuh. Oh sih. Buat. wes masuk rom. Wes tau lagi. Wes. Wes. Nah. Karena saya Oke punya dok. syarat Oke. yang nonton 3.000 ya, jadi Bisnis Hack itu berdiri sejak kapan, Mas? Malah saya diwawancara. Oh ya jelas. Tempat saya. Waduh. Bekas itu Mas. Cakep berdiri Mas. Iya. Dari 2014 Mas, sudah lama. Kegiatannya ngapain Mas? Bikin edukasi tentang bisnis Mas. Workshop, seminar, e-course. Ngerti e-course ra, Dok? Ora ngerti apa-apa. Ngerti ini Fuleklit. Oke. Nah, oke lanjut ya lagi, Dok. Siap ya? Ya, ayo. Oke. Dok, tadi tentang apa para pengusaha ini yang bikin APD yang tidak standarnya harusnya diapain, Dok? Mas, mending masnya pakai earphone. Nggak kedengeran, tak? Bukan nggak kedengeran. Ini itu, kalau masnya pakai loudspeaker, masnya di ruangan. Suaranya mantul, itu kayak di radio. Oke. Diobong loh. Hah? Semua burung. Masuk. Cakep ya? Cakep. Nah, kalau oke. Berarti jelas. Mana? Saya mau Dok. Saya apa jenenge? Gimana kita caranya biar nggak salah beli APD nih? Banyak pengusaha yang mereka tuh nggak tahu tuh buat APD ini bahannya apa. Yang penting buat aja, jahit aja gitu. Jadi nah, kalau buat kita sendiri itu Mas, dari saya intinya kan APD itu standarnya udah dibuat oleh Kemenkes, ya kan. Terus sama dengan Kemenperin. Ya udah, kalau kalian bingung ya aja Kemenperin itu ada standar-standarnya. Kalau enggak ya saya jembatani, itu ada Aditya yang udah ngurus. Kalian DM aja ke mereka cara-caranya gimana. Karena emang APD itu ada standarnya, ada standar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang bisa buat Vaskes 1, terus ada yang Vaskes 2, yang tingkat 2 sama step paling akhir yang buat isolasi. Kayak gitu. Jadi tuh ya harusnya buat teman-teman sekalian kalau membuat juga tanya, misalkan kayak spoonbone. Oke kan ya itu harus dicek dulu virus bisa lolos gak? Berarti dia tempatnya di mana gitu. Misalkan lab ataupun cleaning service ataupun perawat yang di vaskes pertama gitu. Jadi ya itu
ranahnya adalah ranahnya Kemenkes sama ranahnya Kemenperin bekerja sama. Oke, berarti kalau kita ingin membantu rumah sakit tuh harus dikonfirmasi dulu ya ke ini, ke Iya apa makanya namanya, Kemenkes gitu. iya karena banyak banget rumah sakit sekarang yang bilang ke saya dapat bantuan APD hazmat tapi ujung-ujungnya nggak bisa kepake karena mereka yang cari itu hazmat buat isolasi. Tapi ya tidak ada bantuan mubazir, tetap aja dipakai buat orang-orang yang di apa namanya yang tidak berkontak langsung, tapi tetap Oh, lawan COVID gitu. oh, jadi maksudnya hazmat untuk isolasi berarti bukan untuk dokternya tapi untuk pasiennya gitu ya, atau gimana? Ya hazmat isolasi itu hazmat untuk ruangan dokter diisolasi, Mas. Hazmat kan buat dokter doang. Oh, oh ya ya ya. Oke, nah selanjutnya nih dok. Berarti terus ini sekarang kan banyak yang kena PHK kan, yang kena Ya. PHK, terus, nah ini para pegawai ini nyalain pengusahanya. Nah pengusahanya juga kemarin tuh ada berita, malah baca laut ya. Kemarin ada berita pengusaha menuntut pemerintah karena COVID ini. Nah, ini sebenarnya gimana tuh dok harusnya nih kok? Maksudnya, nah dokter kita sebagai pengusaha ini juga kan, sus and care. Nah itu menyikapinya seperti apa nih? Apakah memang Saya harus sih menuntut pemerintah? Tusan kan nggak pernah PHK dan nyairin gajinya terus. Hmm. Ya jadi saya nggak bisa komen karena saya nggak kayak gitu, Mas. Berarti Simpel itu sebenarnya karena kita kan nggak tahu hmm, dapur orang ya, Mas. Itu seperti kita ya ditanya, benar. kayak ditanya, Mas, rumah makan Padang A kok itu ya mecat pegawainya ya. Tapi tanyanya ke saya rumah Padang B, ya itu bukan urusan saya, Mas. Itu urusannya orang-orang yang protes. Hmm, Saya nggak kompeten buat komen. hmm, Yang kompeten buat komen itu bukan dokter sejatinya. Walaupun saya pengusaha, tapi saya nggak mau ngurusin dapur orang. Itu udah prinsip sejati yang saya hmm, pegang. Jadi misalkan ada orang komplain mengenai apa namanya uh, dipecat, terus yang pecat nyalain pengusaha, misalnya pemerintah, ya harusnya yang ditanya adalah orang yang mecat itu, mungkin dia ada pertimbangan hmm, tertentu. Jadi kita nggak hmm. bisa komen dan sotoy karena kita bukannya menjalani. Jadi saya berusaha seperti itu sekarang. Jadi saya fokus pada kapasitas kekuatan saya ngomong. Karena Susencare nggak seperti itu, dan teman-teman saya ke Portorio di Round Division juga nggak kayak gitu, terus teman-teman saya di dunia sepatu kayak gitu, jadi ya saya nganggapnya nggak kayak gitu juga. Saya nggak bisa komen Hmm. lebih jauh-jauh. Itu Oke. bukan ranah saya. Nah, kalau untuk sus and care sendiri nih dok, itu ada pengurangan jam operasional juga nggak? Ya ngurangin Apa mas. tetap biasa aja? Ya ngurangin lah. Ngurangin juga lah. Tapi tetap gaji cair. Hmm, Saya sih prinsipnya adalah mantap. ngurangin aja, tidak ketemu Pak customer, habis itu cuma pakai delivery, tapi beberapa toko saya tutup total karena PSBB, kayak contoh semua di Alsut saya tutup. Alsut, Tangsel, saya tutup Hmm, semua. Dikarenakan ya emang mau nggak mau kan ada PSBB mas, gitu. ya benar. Berarti memang terpaksa dirumahkan ya, dok, tapi Iya. nggak di PHK. Oke, oke. Nah, nah terus ini nih sebenarnya kan selain ada yang kaum-kaum marginal yang nggak diperhatikan. Sejauh ini kan banyak perhatian tuh ke ojol ya, dok ya. Wah, sih Jadi mas, padahal, jadi gini mas, aku cuma revisi sih pernyataan ini. Kita jangan menggiring opini kaum marginal. Ini semuanya kena mas. oke, 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 Kita oke. jangan giring opini kan kamu kan bisnis kan, maksudnya aku cuma kasih saran seperti ini tuh yang kena bukan hanya kaum marginal, bukan kaum di bawah, Hmm, tapi kaum semua orang kena, semua divisi ini kena. Yang nggak kena tuh cuman alkes, titik gitu aja, hmm, hmm, sama kebutuhan pokok. Tapi kalau semua tuh kena, jadi kayak disebut pengusaha kena, tadi kan mas sendiri yang bilang pengusaha aja kena. Jadi kalau mas hmm, bilang sendiri bahwa kaum marginal nggak diperhatiin, nah pengusaha aja nuntut pemerintah, jadi sebenarnya dua kontradiktif pertanyaannya. Jadi pengusaha tuh kena dari atas sampai bawah tuh semua kena. Pertanyaannya hmm, adalah kembali ke diri kita masing-masing. Kita kan namanya infeksi atau IKM atau ilmu kesehatan masyarakat, musuh utamanya kan harusnya kita cabut. Nah kita lawannya COVID, ya udah berarti apa? Penyebaran yang sporadis, berarti harus kita cegah tuh penyebarannya. Jadi hmm, jangan kita fokus ke hal-hal lain gitu loh. Ya udah penyebarannya aja kita lawan. Kenapa hal ini terjadi? Karena adalah terjadi ya ini tuh kita belum pernah ngalami hal ini sebelumnya. Kapan Indonesia pernah ngalami ini sebelumnya? Kan nggak pernah. Negara dan bukan hanya Indonesia doang yang chaos gitu loh. Jadi jangan hmm, apa-apa pemerintah nggak apa-ngapain, Indonesia nggak apa-ngapain, Indonesia loh. Kalian itu cek Amerika Serikat tiap hari meninggal loh 2000. Udah kayak nyetor parkir aja mereka itu. Terus Italia udah hancur. Terus sekelas Jerman, Italia, sampai Prancis, Spanyol, terus Amerika Serikat, sekelas Cina aja bisa bermasalah gitu loh. Jadi di sini bukan saatnya kita menghina negara kita sendiri.
Itu jangan kaum marginal tidak diperhatikan. Nah sekarang saya tanya ke Mas memperhatikan kaum marginal nggak selama ini pas COVID? Belum selesai Dok tadi ngomongnya, belum selesai. Jadi maksudnya adalah maksudnya gini, kan sekarang maksudnya orang kan kebanyakan fokusnya ke ojol gitu loh maksudnya yang menolong itu. Nah banyak yang ternyata yang di emperan tuh misalnya ada pemulung dan lain sebagainya kurang diekspos mungkin untuk bantuan orang-orang untuk menolong gitu maksudnya, bukan pemerintah ya. Nah ya, terus yang ingin ditanyakan adalah ini soal ini etis nggak sih kalau kita membantu mereka tapi dengan habis itu difoto, karena kemarin baru viral berita seperti ini ya. Ini nih, gini ya, ini yang saya kritik nih loh. Kalau kalian nggak bisa nolong, udah nggak usah kritik orang lain. Itu pas. Mau dia nolong di foto, mau dia nolong habis itu di salto, mau dia nolong pengemis terus dia salto guling-guling, terus main mercon, itu urusan dia gitu loh. Kita itu terlalu menghabiskan energi untuk memikirkan apa yang dilakukan orang lain, tapi tidak fokus apa yang kita lakukan. Mau mereka nolong kayak terus di foto, selfie, itu urusan mereka. Kalau kalian nggak bisa ngapa-ngapain, diem. Udah, itu doang, itu udah cukup. Itu adalah sesuatu yang harus kita budayakan. Ngapain sih kita gibain orang terus itu loh, kayak nggak penting. Kayak contoh dia nolong 1 ton beras. Terus dia foto, ya kan, di foto yang terima. Tapi kalau orang yang negatif, pamer, ria gitu. Ya kalau aku lihatnya, ya dia bisa memotivasi orang lain. Setuju. Gitu loh. Jadi ini harusnya saya nggak pernah mau komen di situ. Kenapa ya? Karena itu kembali lagi itu dapur orang gitu loh. Kita nggak tahu dia ngapain. Tapi dia mau cari konten, ya itu urusan dia gitu loh. Mau dia cari konten, tapi dia lagi balik ke donasi, ya itu urusan dia. Jadi intinya adalah apa sih itu? Ya ini ada yang bilang mending lo buka praktek gratis Tok. Banyak omong lo. Ya kau kira dari awal saya ngapain praktek? Ini orang nih netizen goblok juga kalau komen ya. Tapi kalau saya ngomong tuh adalah tujuan di sini adalah kita tuh nggak perlu ngeritik tindakan baik orang lain karena kita belum tentu seperti dia. Ya setuju, benar. Oke, nah itu buat netizen juga ya. Kita action aja udah ya Dok. Kalau bantu orang ya udah bantu aja. Nah, jadi terus buat orang-orang juga yang ke-trigger, udah nggak usah ke-trigger. Kalau niatmu ikhlas bantu ya wis. Klarifikasi sekali aja, intinya adalah kamu foto buat apa, ya udah, tapi kamu nggak usah perlu balesin lagi gitu loh. Iya benar, karena nggak akan selesai kan Dok ya, bacotnya netizen kan nggak selesai juga. Nah, nggak selesai karena gini, kita sesuai di Al-Quran aja dijelaskan, kita tuh tidak bisa, yang benci akan benci, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tuh manusia soalnya, bukan Tuhan, gitu loh. Benar. Berarti Dokter Tirtana juga ngebangun brand juga, berarti dari dulu maksudnya memikirkan brand itu saya mau seperti apa gitu. Iya, karena keputusan PHK apa enggak itu kan urusan pengusaha gitu loh. Yang berpikir pengusaha di situ kan pasti punya ini kan kayak Rio bilang, tolonglah jangan sampai di PHK, itu urusan pengusaha. Itu alasan kenapa pengusaha mempunyai bebannya adalah kita itu makanan buat kita tuh nanti, yang penting makanan buat pegawai. Nah, itu jadi pada dasarnya adalah kalau ada yang di PHK itu urusan internal masing-masing perusahaan. Nah kalau stuck, si pegawai ini boleh ngomong sama Depnaker karena mereka yang itu. Ngomong maksudnya ngomong gimana? Protes gitu atau gimana? Oh ngadu. Oke. Kalau tidak menerima haknya gitu kan Dok? Iya, jadi pada dasarnya semua orang aktif. Ada kalau pemerintahan ada legislatif, eksekutif, yudikatif, ada segitiga kan. Yang buat undang-undang siapa, yang mengadili siapa, yang mengesahkan siapa. Nah, dari situ kan udah jelas semua. Ini mana-mananya. Nah, itu saling mengontrol satu sama lain. Sama seperti bisnis. Pegawainya ke pengusaha, pengusahanya ke pemerintah sebagai payung hukum. Nah, kalau rugi untuk pemerintah, menurut saya akan lucu. Kenapa? Karena ya ini musuh bersama, men. Iya, benar-benar setuju. COVID datang seperti ini. Terus kita nyalain pemerintah harus bertanggung jawab. Lah, aku tuh juga nggak mau negaraku kena COVID. Iya, benar. Malah semakin menambah kerjaan kan gitu. Iya, benar. Jadi maksudnya di sini tuh saatnya kita tidak menyalahkan orang lain gitu. Iya, benar. Kita itu menjadi sarana buat diskusi bareng-bareng. Jangan apa-apa diselesaikan dengan menyalahkan gitu. Marah-marah boleh tapi jangan nyalain gitu. Marah-marah pada diri atau ngegas boleh ya. Yang penting nggak nyalah. Nah, saya jadi penasaran nih. Kalau dulu kan pernah juga ada mall yang menuntut Pemkat
pemerintah kota Jakarta kalau nggak salah karena banjir. Kalau banjir tuh boleh dong kalau pengusaha nuntut pihak pemerintahnya karena rugi. Gini, Mas, Nggak tahu ya kalau itu ya. kalau soal itu urusannya Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia kalau nggak salah APR. Nah, jadi ranahnya yang jawab harusnya Mas tanya sama ownernya Amplas atau apa. Kalau ranah saya kan menjawab subjektif, kenapa salah nggak orang mengejar pengusaha. Jadi seperti itu. Oke. Nah, terus ngomongin brand nih, Dok. Ini kan brandnya dokter ini apa rambutnya apa namanya semiran, terus tatoan, terus lengean itu memang brandnya sengaja dibangun kah apa seperti apa? Gimana ceritanya? Ya namanya pergaulan, Mas. Yang penting kan sekarang hijrah. Fokusnya itu doang saya. Oh gitu. Oke. Berarti maksud saya itu maksudnya bukan rencananya memang brandnya seperti itu ya, brand baik sebagai dokter, baik sebagai pengusaha bukan? Oke. Nah, saya juga soalnya termasuk yang ngikutin beberapa tahun tentang Dokter Tirta, memang dulu pernah cerita juga kalau dulu sempat sama anak jalanan ya. Jadi justru pegawainya itu malah dari anak-anak jalanan kan? Iya. Banyak. Dan itu apakah semuanya apa emang banyak mayoritas atau seperti apa? Mayoritas, nggak semuanya, Mas. Mayoritas. Pertimbangannya kenapa kok? Maksudnya pegawainya dari mereka. Padahal kalau orang apa namanya biasa kan mikirnya loh, nggak takut apa nanti kalau usahanya nanti malah dirusak mereka gitu. Nah itu pertimbangannya seperti apa, Dok? Ya karena saya pengen menerapkan pasal 34 aja, itu urusan masing personal aja. Saya nggak memaksa orang lain untuk seperti saya. Jadi saya sih pengennya orang-orang seperti itu kan belum dapat kesempatan untuk bekerja. Ya saya aja bekerja. Simpel. Jadi memang niatnya ingin membantu kan, Dok? Iya, emang niatnya membantu aja. Sekaligus ngasih pekerjaan aja. Dan menurut Dok, membantu mereka tuh pasti ada rasa bahagianya kan? Maksudnya kayak, wah saya bisa ngebantu orang, ya otomatis lah semua orang ngebantu orang lain bahagia. Nah, pernah nggak Dok? Ini maksudnya, ini boleh dijawab boleh nggak ya? Dalam perjalanan bisnis ini, ada dari pegawai yang, karyawan yang dari orang jalan itu justru malah ada yang berbuat kayak mengkhianati gitu, ada nggak? Boleh dijawab boleh nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi semua baik sama ke dokter Tirta. Tokoku nggak segenap yakin nih Mas, tokoku 60 kan. Iya, keren banget. Maksudnya satu orang gitu nggak ada juga? Enggak. Apa 2 orang nilop gitu misalnya? Nggak ada ya? Aman. Nah itu maksudnya Dok. Orang-orang mikirnya loh kok bisa ya dokter Tirta mengajak orang pegawai jalan seperti itu, tapi mereka tetap setia sama dokter Tirta. Nah rahasianya apa? Itu kan juga mengelola tim ya. Itu namanya loyalitas dan mental, Mas. Nah gimana ngebentuk loyalitas itu untuk perusahaan? Mendidik biasa, kayak kamu dididik sama orang tuamu, Mas. Nah kan orang tua banyak yang beda-beda, ada yang dimaki-maki juga. Saya tanya, Mas bisa cebok yang ngajarin siapa? Cebok orang tua. Nah ya udah, kenapa Mas pada waktu kecil bantah nggak? Saya nggak mau cebok. Enggak kan? Enggak sih kalau nggak cebok. Itu yang saya lakukan. Jadi metode pendidikan kita dari orang tua ke anak itu yang saya lakukan ke mereka, simple. Jadi apa yang kalian dapatkan dari orang tua itu cara kita ngomong pegawai kita, sesimpel itu. Udah. Nah berarti ya ada treatment khusus gitu nggak? Nggak ada ya. Berarti ya pokoknya jadi kalau baik aja sama mereka. Seperti ini, ngomong pegawai itu adalah ketika dirimu menerapkan apa yang terjadi di rumah. Kayak kamu dididik orang tuamu, ya kamu didik pegawaimu kayak gitu. Jadi kita tuh di turnover aja kalau kita seperti itu gimana. Sama seperti kalau kita kerja, kalau kita mau nusuk teman pegawai kita dari belakang supaya kita jabatan kita di atas, ya kita tempatan kita digituin mau apa enggak. Ya intinya adalah apa yang kamu tuain kamu tabur aja, ya gitu aja fokusnya dari awal. Tapi ada jelas ada HRD-nya kan di perusahaan Dokter Tirta di Sus Care ini. Perusahaan ada tuh Mas, ada RT, ada akuntan orang segede itu. Oke. Nah, terus nih, sekarang mau jujur-jujuran aja Dok. Nah, apakah sekarang kan Dokter Tirta udah jadi influencer? Bukan sekarang sih, memang beberapa tahun yang lalu pun sudah. Nah, seberapa ngefek itu sama usahanya Dokter Tirta? Ngefek sih biasa aja sih Mas. Kalau yang cuti Susan Care bukan karena Dokter Tirtanya, tapi karena Susan Care. Kalau saya sendiri dikarenakan saya lebih ke personal branding dan orang akhirnya mengenal saya sebagai untuk sharing aja. Udah gitu aja, orang di luar Dokter Tirta, udah gitu. Dan ada orang-orang pun belum tentu yang kenal saya pun mau Susan Care enggak. Jadi terpisah, Susan Care ya Susan Care, Dokter Tirta. Ya at least orang sekarang ngerti di jalan, oh Dokter Tirta ada dari dulu kan. Cuman ya apa namanya kalau ngefek ke Susan Care ya gitu-gitu aja sih Mas. Maksudnya itu bisnis yang terpisah gitu loh. Kayak Susan Care ya Susan Care.
Mana ada fansnya Dr. Tirta harus nyuci Susan Care, nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau boleh jujur memang sebelum kenal Dr. Tirta saya lebih kenal Susan Care dulu. Nah sekarang pernah kepikiran nggak sih kayak, wah bisa nih nama saya dipakai untuk ngeblas Susan Care, ownernya ini. Ada kepikiran gitu nggak? Ya, emang, kayak misalnya fotonya gini Mas, saya tuh selalu nge-share Susan Care dari awal Mas, Susan Care berdiri. Ya oke. Nggak, maksudnya di toko-tokonya tuh ada fotonya Dr. Tirta misalnya. Enggak. Sebagai ownernya gitu. Nggak ada ya, nggak ada kepikiran. Mas. Itu namanya narsistik. Ya. Kan ya, ada juga yang nggak gitu kan Mas? Antara self branding dan narsistik itu beda banget. Gimana tuh Dok? Itu di setiap toko kamu majang foto tokomu, ya nggak kayak gitu. Enggak. Saya nggak kayak gitu Mas. Itu namanya narsistik dan namanya apa, self pride egoism. Jadi kalau di psikologi namanya dia terlalu memuja diri sendiri. Saya nggak kayak gitu. Ya orang ngerti saya, kamu mau nyuci Susan Care ya monggo, tapi yang jelas saya ownernya, jadi trustnya bertambah. Jadi adanya saya semakin terkenal itu menyebabkan trust dari perusahaan tersebut bertambah. Itu yang dinamakan self branding, make a good impact di company branding, seperti itu. Contoh yang saya lakuin adalah kenapa Tim Cook selalu ngenalin iPhone di Apple, kenapa Bill Gates zaman sebelum resign selalu ngenalin Microsoft, kenapa Jack Ma selalu ngenalin Alibaba. Nah, kenapa Tirta ngenalin Susan Care, udah gitu aja. Jadi self branding kita itu harusnya menguatkan company branding kita dengan artinya meningkatkan trust antara saya dan customer. That's it, simple. Itu dari dulu saya lakuin, bukan ketika saya terkenal doang. Oke, ini salah satu yang berbeda ya, karena banyak juga yang udah terkenal akhirnya dia ini majang ini kayak numpang lah, kayak biar usahanya ikut meroket kayak ownernya gitu. Tapi ya itu bebas-bebas pengusahanya aja ya. Maksudnya ngepost sekarang gini loh, kita usahanya masih cuci sepatu, ya kan? Ya berarti yang harus kita apa ya? Kualitas jasanya kan? Iya, pasti itu. Ya udah, gitu aja yang saya up di post Instagram kan selalu story-nya titik-titik isinya Susan Care semua. Intinya seperti itu aja. Kalau kita ngepostnya malah foto kita di toko, nggak ngaruh Mas, ngapain? Oke. Nah, ini bahas pengusaha kan. Jadi selama menjalani dari 2013 ya Dok ya. Nah, sampai sekarang ini pernah ada di titik terendah, karena biasanya ada semua pengusaha pernah di titik terendah dan itu ngerasa aku nyesel buka usaha ini, pengen istirahat aja gitu. Enggak sih. Saya nggak pernah menyesali apa yang saya lakukan kalau di bisnis Mas. Entah itu kegagalan atau keberhasilan. Yang saya sesalin itu kesalahan pribadi personal doang. Tapi kalau kesalahan di bisnis nggak pernah. Karena kesalahan membangun bisnis itu sangat wajar. Tapi kesalahan di personal itu tidak wajar. Kesalahan di personal tidak wajar. Oke. Nah, aduh hitam lagi ya. Nah, Dok, udah hampir selesai. Nah, oke. Buat teman-teman yang baru gabung, numpang ini ya Dok ya. Ini karena banyak ini komen budget netizen ini mulai jahat. Jadi teman-teman ini, jadi sebenarnya live-nya Bisnis Hack karena tadi koneksinya error kalau pakai Instagram kami, jadi kami pakai Instagramnya Dr. Tirta dan Dr. Tirta sudah mengizinkan, oke? Nah, jadi buat teman-teman, Bisnis Hack ngadain giveaway. Giveaway-nya adalah free ebook Mardi Guwowi, Bosman Sontoloyo. Caranya adalah teman-teman follow dulu Instagram bisnishack.com dan subscribe YouTube bisnishack.com. Nah, nanti tinggal komentar di video manapun, komentar sekreatif mungkin supaya dapat e-booknya Mardi Guwowi tentang millionaire mindset. Dan teman-teman ini free ya, dan berbayar harusnya, tapi teman-teman kami kasih free. Nah, gitu Dok. Ya, Dok, enggak ini, maksud saya bilang gitu biar ini, saya seru juga nih, netizen baik yang jahat juga ya mulutnya. Nah, ini Dokter Tirta sebagai jadi gimana? Itu kan contoh, kamu aja masih belum bisa fokus di topik kan. Maksudnya kalau netizen komentar ngaruh nggak ke seminar kan? Nggak juga kan. Ya udah nggak usah ditanggepin. Positif. Jadi kita tuh kan penuh dengan dua energi, yin and yang. Ya kalau kita punya sesuatu positif, ya kita harus tanggapi positif. Itu ada Mas Rio malah tanya ke saya, gimana cash flow tetap positif? Nah, ini kan pertanyaannya bagus tuh. Gimana cash flow kita tetap positif di era COVID? Ini kan pertanyaan mustahil sebenarnya dijawab. Gimana? Nah, itu PR pengusaha untuk mencari akal, substitut, supaya source mereka tetap berjalan dengan yang ada, memanfaatkan ide yang ada, dengan sesuai tren yang ada, survei yang ada,
paling enggak cash flow mereka impas, nggak perlu positif. Jadi yang penting pegawai dan beban operasional overhead, OPEC-nya itu tercukupi, kayak sewa ruko, cicilan bank, atau gaji pegawai. Yang penting laba kita nanti gitu. Nah, kalau misalkan cash flow kita nggak positif-positif, jualah aset pribadi kita dulu. Jangan jual aset ruko. Aset pribadi, misal kita punya rumah 3, jual 1, paling nggak buat nalangi si perusahaan ini tetap berjalan gitu. Jadi, kalau saran saya, pertanyaan Mas Rio ini cocok buat UKM yang lain adalah, supaya cash flow kalian tetap positif, kalian bisa mencari bisnis substitut yang sesuai dengan tren sekarang agar tetap ngebul dapurnya. Entah itu misal jual APD, ya udah jual APD hazmat, jual masker kain, yang laundry sepatu jual hand sanitizer, barber hand sanitizer, terus buat tutorial video di YouTube untuk mendapatkan marketing, itu kan nilai plus juga. Terus menjadi tukang bahan, terus habis itu jadi delivery. Nah, itu tuh kita pikirkan. Yang penting adalah impas. Ini operasionalnya jadi impas. Kayak Susanker sekarang impas. Tetapi yang kedua adalah, kalau misalkan ini rugi terus, ya kita harus mulai menjual aset pribadi kita dulu. Aset owner. Jangan aset perusahaan kita lepas. Aset owner kita jual. Contoh, untuk menyuntik usaha. Contohnya adalah kita jual mobil. Kalau kita punya 3, kita jual dua-duanya untuk nyuntik perusahaan tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Nah, oke. Keren banget jawabannya. Nah, Dok, ini banyak yang tanya juga nih, titipan pertanyaan. Sekarang ini paling gampang buka usaha apa biar laku gitu. Ini yang banyak. Alkes ya? Kan susah, nah, mereka harus PT. Sekarang Alkes. Nah, benar. Ya, nah itu. Nah, terus kan, iya itu kan ini Mas, nggak bisa, harus minta izin segala macam. Kalau bisa pun takutnya itu tadi APD yang tidak sesuai standar, nah akhirnya malah bisa dipidanakan kan. Di dalam BNPB itu bilang APD memang tidak sesuai standar, tapi at least APD ini kan bisa berguna buat, misal kita bawa spoon gun kan 75 ya, standar. Tapi kalau buat puskesmas dia masih aman kan. Yang bahaya tuh kalau isolasi kan bisa di mana-mana kan. Tapi kalau spoon kan buat cleaning service yang bersihin rumah sakit kan masih bermanfaat seperti itu. Jadi intinya adalah kita berpikir aja, yang penting kita makan dulu gitu loh. Misalkan apa yang ngetren? Makanan. Ya udah kita jual makanan delivery. Sekarang kan orang cari makanan susah. Nah, kalian aja buat makanan sehat. Karena harus banyak protein. Kalian buat telur rebus, jual madu, jual jamu, jual jahe, delivery, kurir antar sana sini, makanan sehat, tutorial olahraga, terus jual hand sanitizer, buat sendiri, atau jadi reseller, jual baju. Nah, intinya adalah kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan supaya kita hidup. Entah itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak pernah kepikirkan untuk kita lakukan. Jadi contoh, asalkan halal ya. Misalkan kita nggak pernah tuh terpikir jual gorengan karena kita gengsi. Ya udah, karena kepepet ya jual gorengan aja. Karena yang penting kita makan gitu loh. Yang penting kita makan. Yeah, benar. Kembalikan ke ranah kita yang dulu. Yang penting kita makan. Apapun yang terjadi kita harus makan dulu. Dan ngebuat cash flow perusahaan kita jadi jalan. Tapi kalau kita cuma gerutu ya itu nggak ada endingnya. Daripada gerutu kita mending cari akal. Apa yang kita bisa lakukan untuk membuat perusahaan ini jadi berjalan. Sesimpel itu. Karena itu PR pengusaha, namanya pengusaha. Pengusaha itu bisa rugi, bisa untung. Ketika rugi kita harus untung. Ketika untung kita berpikir gimana caranya nggak sampai rugi. Nah, pertanyaannya adalah selama kalian untung, kalian punya nggak cash flow aman? Itu sebenarnya yang harus kita lakukan ke mereka. Ketika kita laba terus, kita sempat keep duit gak untuk sebagai backup plan. Nah, itu yang harus kita lakukan dengan baik. Kalau misalkan kita nggak punya backup plan, itu berbahaya banget. Gitu, Pak. Oke, thank you banget, Dok. Nah, ini udah ke penghujung ya, karena dokter juga sibuk mau pergi. Karena ini tolong buat closing statement-nya untuk para masyarakat umum. Yang pertama terkait COVID-19. Yang kedua buat para pengusaha untuk dalam menyusun survival mood-nya. Dok. Jadi kalau saya yang pertama, jadi saya akan sarankan untuk yang bisnis. Jadi saran saya adalah yang kalian itu semua yang kebetulan nonton, PR yang kita sebagai pengusaha itu tanyaannya 2. Kita freelance, jadi kerja buat diri sendiri, atau kita juga gaji orang lain. Kalau misalkan kita gaji orang lain, kita pikirkan, jangan sampai anak-anak ini di PHK. At least dikurangi gajinya, apa-apa. Tapi jangan sampai di PHK. Karena kalau di PHK, kita sama aja memutus rezeki orang lain. Nah, kita harus berpikir, gimana caranya nggak di PHK? Ya, kamu harus jual asetmu. Karena itu akan ngebuat perusahaan menjadi ngebul. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian mem-PHK seorang karyawan, ya kalian harus memastikan hak-haknya itu sesuai dengan kewajiban.
Sesuai dengan peraturan yang ada. Misalkan dia setahun kerja di PHK, ya dia harus dapat pesangon 1 kali gaji, dan gaji harus cair gitu. Jangan sampai kita mem-PHK orang tapi kewajibannya nggak kita penuhin, itu sama zolim, nggak boleh. Dan karyawan ini bisa protes kemanapun. Dan kalaupun kalian lolos secara materi, itu bisa dibalas di akhirat nanti karena kamu mau menzolimi orang. Terus kedua adalah kita harus utamakan bahwa utamanya adalah kita kesampingkan dulu keinginan kita pribadi. Misalkan kalian punya mobil banyak, ya udah dijual dulu beberapa supaya usahanya jalan. Ngebul. Dan ide yang emang sesuai dengan isu terkini, namanya substitut bisnis, supaya dapur ini ngebul. Contoh, kita biasakan bakar dapur misalkan pakai minyak pet atau kompor. Kalau kompor gas nggak ada, ya kita pakai kompor minyak tanah. Kalau kompor minyak tanah nggak ada, kita pakai areng. Areng nggak ada, ya udah kita pakai kayu bakar. Jadi masih ada substitut yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kesuksesan itu hanya untuk orang kreatif. Selalu dari dulu kayak gitu. Kesuksesan itu hanya untuk kreatif, dan kreativitas itu tidak tergantung umur. Kalau dia anak muda tapi tadi dia gerusulo terus, ya dia nggak akan bisa sukses juga. Tapi kalau dia orang tua tapi dia kreatif, ya dia otaknya akan muda terus. Sesimpel itu untuk berbisnis mengalami COVID. Kenapa? Tidak ada yang pernah tahu kapan ada COVID selanjutnya. Dan nggak ada yang tahu COVID ini selesai sampai kapan. Itu. Oke. Dok, sekali lagi terima kasih ya. Sudah mau diwawancara terkait survival mode menghadapi pengusaha. Oke. Dok, dari kami, saya mewakili Bisnisek mengucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu ya dok ya, selalu berkarya. Keren banget video-video di Instagramnya buat sosialisasi itu keren banget supaya banyak masyarakat yang sadar. Makasih banyak dok, tetap berkarya, semoga sehat selalu. Oke.